Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sonek Service. Baik teman-teman, di depan saya sekarang sudah ada Xperia XZ2 Premium, datang dengan kondisi mati total dan sudah terbongkar. Lalu saya jumper bagian baterainya, alhamdulillah sudah bisa menyala. Tapi keluhannya ini adalah handphonenya tidak bisa dicas atau no charging. Kita colokkan cas, tidak ada respon sama sekali, tidak ada gambar petir maupun tidak ada animasi pengecasan pada layarnya ya. Jadi di baterai tidak ada perubahan dan tidak ada tanda-tanda di layarnya ada animasi pengecasan. Dan di ampere meternya pun menunjukkan angka 0, tidak ada arus yang masuk. Kita coba cek pada charging dokternya, ini A, 0 nya ampernya 0, berarti tidak ada arus yang masuk. Dan handphone ini katanya sudah diganti konektor charger yang di fleksibel ya, fleksibel chargingnya sudah diganti, sampai katanya diganti IC charge-nya, entah IC charge-nya sebelah mana, nanti kita akan coba cek. Coba kita lepaskan terlebih dahulu baterainya, kita coba charging kondisi mati. Ternyata sama saja, tidak ada respon. Baik, langsung kita bongkar saja handphonenya untuk kita cek. Oke, kita cek di bagian konektor charging di fleksibelnya, ternyata tegangannya ada ya, sampai ke situ 5 volt tegangan charging di fleksibel ada, berarti fleksibelnya tidak masalah. Kita coba pasang dan kita cek di pin konektor baterai di atas, di bagian titik V-busnya atau tegangan chargingnya tidak ada tegangan sampai ke situ ya, berarti tegangannya tidak tersampaikan sampai ke titik V-bus, berarti mungkin ada putus jalur atau yang lainnya. Yang jelas di konektor sampai ke fleksibel ada tegangan, tapi sampai ke mesinnya tidak ada tegangan. Tadi sudah kita cek di bagian fleksibel ada tegangan 5 volt tegangan charging. Kita cek ulang lagi, jarum bergerak ini di angka 5 volt. Ya, ini 5 volt, berarti fleksibelnya tidak bermasalah, yang bermasalah di bagian mesinnya. Dan ini adalah fleksibel yang sudah diganti, ternyata sama saja. Berarti kesimpulannya kita harus cek mainboardnya. Oke, ini kondisi mesinnya atau mainboardnya yang sudah kita lepas. Kelihatannya mulus, belum ada bekas servisan. Dan setelah kita lakukan pengecekan, ternyata di soket fleksibel chargingnya, soket fleksibel konektor chargernya tidak terkoneksi dengan baik, alias ada kaki yang renggang. Jadi butuh kita solder ulang. Ini kita cek dengan avometer, di bagian pin yang di mainboard dan soketnya tidak saling terhubung, mungkin ada kaki yang renggang ya, mungkin tepat di bagian charging ya. Ini groundnya masih tersambung, tapi untuk pin yang tegangan positif charging tidak tersambung.
makanya handphonenya tidak bisa dicas dan tidak respon sama sekali waktu dicolok kabel cas. Tapi diukur di bagian fleksibel itu ada tegangan, jadi fleksibel tidak bermasalah karena di bagian soketnya tidak terhubung dengan baik. Ya, nanti kita akan coba untuk solder ulang, kita lepas dan kita pasang lagi. Oke, setelah soket kita pasang ulang dan handphone sudah kita rakit apa adanya dulu untuk kita coba. Bismillah, alhamdulillah sudah merespon. Kita tunggu sampai logo baterai keluar, ada animasi baterai naik turun. Nah, ini sudah berarti sudah charging handphonenya ya. Dan di ampernya kita lihat ada berapa, 0,5, jadi setengah ampere, berarti ada arus yang masuk intinya ya. Jadi handphonenya sekarang sudah bisa charging lagi. Lanjut kita coba nyalakan handphonenya. Dan kita lihat ada logo petir di bagian logo baterai, berarti handphonenya sudah bisa dicas kondisi hidup maupun kondisi mati. Dan kita rakit ulang handphonenya.
Oke, handphone sudah kita rakit dan tinggal tutup bagian belakangnya saja. Sebelum kita tutup akan kita standby terlebih dahulu. Dan untuk klaim bahwa handphonenya pernah diganti IC cas, kita inspeksi, ternyata di mesin masih mulus ya, tidak ada bekas flak atau bekas solderan. Jadi untuk klaim sudah pernah diganti IC cas tidak terbukti, tapi hanya konektor atau soketnya saja yang bermasalah. Dan ini handphonenya sudah bisa charging normal lagi, bisa digunakan lagi. Walaupun di layar ada sedikit tompel, tapi yang dikeluhkan adalah di bagian charger atau chargingnya, dan sudah bisa normal kembali. Jadi masalah charging bisa bermacam-macam ya, selain di konektor bisa juga di bagian fleksibel, bisa juga di bagian IC juga bisa sebenarnya, cuman perlu kita cek dan recheck supaya tidak salah eksekusi. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.